Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin bakso. Ini aku bikin bakso sapi ya. Aku bikinnya dengan cara yang mudah dan gampang banget, dan bahannya juga yang mudah didapat. Terus aku juga nggak pakai pengenyal, tapi hasilnya juga cukup kenyal ya. Oke, buat kalian penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng ya, supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Terima kasih semuanya, sekarang lanjut kita ke bahan-bahannya ya. Oke, ini dia bahan-bahannya udah aku siapkan. Yang pertama aku punya 500 gram daging sapi. Ini pure daging sapi yang lemaknya atau uratnya itu sedikit ya guys. Kalau kalian mau hasil baksonya itu lebih halus atau mulus, kalian bisa pakai daging yang bener-bener daging ya, alias daging paha. Terus aku juga udah siapkan 35 gram tepung tapioka. Terus aku juga punya 150 gram es batu. Bahan selanjutnya aku juga punya bawang putih. Ini bawang putihnya udah aku goreng. Terus aku juga punya bawang merah yang udah aku goreng juga. Lanjut aku juga punya 2 sendok teh peres garam. Terus aku juga punya 1 kaldu sapi dan 1 sendok teh baking powder. Lanjut aku juga punya 35 gram putih telur dan setengah sendok teh gula pasir dan 1 sendok makan merica butiran. Ini merica yang aku blender sendiri ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya. Yang pertama aku lakukan, aku masukkan daging ke dalam chopper. Di sini aku pakai chopper kesayangan aku, yaitu chopper Mitochiba CH200. Aku masukkan semua dagingnya 500 gram ke dalam chopper ya. Karena chopper ini memang muatnya 500 gram daging. Terus aku juga masukkan bawang putih yang udah aku goreng. Lanjut aku masukkan juga bawang merah yang udah aku goreng. Setelah itu aku chopper atau aku haluskan dagingnya sampai benar-benar halus ya. Oke, kalau udah kayak gini, aku mau bersihkan bagian pinggir choppernya supaya dia benar-benar halus ya dagingnya. Ini aku bersihkan pakai spatula aja kayak gitu. Lanjut setelah itu aku chopper lagi sampai dagingnya halus ya. Oke, kalau udah kayak gini dagingnya emang benar-benar halus. Kalau dipencet itu emang udah kayak gel, kayak pasta gitu. Kayak gini, ini udah cukup menurut aku. Lanjut sekarang aku mau tambahkan es batunya. Di sini aku tambahkan es batu 150 gram ya. Ingat, jangan lebih dan jangan kurang ya. Setelah aku masukkan es batunya, lanjut aku chopper lagi. Ini di chopper pelan aja, perlahan-lahan sampai es batunya itu hancur dan halus bersama dagingnya. Oke, hasilnya tuh kayak gini, makin lembut ya adonannya. Ini aku rapiin lagi bagian pinggirnya supaya benar-benar rata gitu. Kalian bisa lihat ini memang masih ada es yang belum hancur, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lanjut aja. Setelah itu aku masukkan bumbunya, kaldu sapi, baking powder, aku masukkan semua ke dalam choppernya ya. Setelah itu aku juga masukkan gula dan merica atau lada yang udah aku haluskan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai lada bubuk juga boleh. Aku juga masukkan garam dan putih telurnya ya. Lanjut di chopper lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini dia hasil adonan setelah masuk putih telur. Hasilnya makin lembut kayak gini ya. Kalian bisa lihat semakin kita masukkan
bahan-bahannya, adonannya itu semakin lembut. Terus kalau udah kayak gini, sekarang aku masukkan aja 35 gram tepung tapioka. Dimasukkan semuanya ya. Lanjut kita chopper lagi sampai tepung tapiokanya itu tercampur rata. Oke guys, ini dia adonannya udah selesai aku chopper. Hasilnya tuh kayak gini. Adonannya bener-bener lembut kayak pasta gitu. Warnanya juga cantik, agak kemerahan gitu karena kita emang bener-bener pakai daging yang fresh ya. Oke, kayak gini kalian bisa lihat adonannya bener-bener lembut banget. Sekarang udah siap kita cetak dan kita bentuk sebagai bakso ya. Oke, di sini aku udah siapkan air yang udah aku panaskan. Pakai api kecil aja, jangan sampai airnya mendidih ya. Sendoknya juga udah aku celup ke air. Terus aku sekarang mau bentuk baksonya, tinggal dibulet-buletin pakai tangan aja. Kayak gitu ya guys, kalian bisa lihat kan? Aku bulet-buletin pakai tangan sampai hasil baksonya itu benar-benar bulat. By the way, aku sebenarnya nggak terlalu bisa bikin bakso karena aku jarang banget. Tapi ini juga udah lumayan sih menurut aku. Oh ya, tips selanjutnya jangan lupa buat basahin dulu tangan kalian sebelum pegang adonan ya. Karena kalau tangan kalian gak dibasahin terlebih dahulu, adonannya bakal bener-bener lengket di tangan. Oh ya, kalau misalnya kalian bisa ngebentuk bakso pakai sampul tangan, nggak apa-apa, kalian bisa pakai sampul tangan ya. Tapi aku di sini karena aku nggak telaten bentuk bakso pakai sampul tangan, jadi aku nggak pakai sampul tangan. Tapi kalian tenang aja ya, tangan aku udah aku cuci bersih kok berulang kali. Oh ya, ini aku stop dulu buat bentuk baksonya. Aku mau tunjukin ke kalian dulu. Ini udah ada sebagian bakso yang mengapung. Tapi di sini kalian harus perhatikan ya, bakso yang mengapung itu bukan berarti dia udah mateng ya. Ini aku tunjukkan satu ke kalian. Ini baksonya udah mengapung, tapi kalau dipotong atau dibelah, hasilnya itu baksonya belum matang. Kalian masih bisa lihat kan, ada merah-merah gitu di tengah baksonya. Jadi menurut aku kalau baksonya udah ngapung kayak gitu, itu tandanya belum mateng ya. Tapi kalau udah kayak gini, udah agak berbuih, udah agak berbusa gitu airnya. Terus kalau diangkat juga baksonya udah ringan, udah gampang banget diangkat, itu tandanya bakso udah mateng ya. Udah bisa kita tiriskan. Oke, selanjutnya kalau udah selesai ditiriskan yang pertama tadi, kita bisa lanjut lagi bentuk baksonya. Oh ya, karena aku penasaran dan iseng bikin yang urat, ini aku mau bikin dulu satu yang urat. Cara bentuknya gampang banget, kalian tinggal letakkan aja adonan bakso ke tangan kalian yang udah dibasahin. Terus bagian tengahnya diisi dengan urat. Ini uratnya udah aku rebus sampai empuk banget. Baru dimasukkan ke dalam bakso kayak gini ya. Gampang banget cara bikinnya, cara bentuknya juga gampang. Terus dibentuk bulat kayak gitu guys, gampang banget. Kalian juga pasti bisa bikin di rumah ya. Aku suka bakso urat ini karena dia ada tekstur-tekstur gitu ya pas digigit. Jadi emang lebih enak aja menurut aku. Jangan lupa buat dirapi-rapikan ya. Sebelum kalian rapikan sendoknya, jangan lupa dicelupkan ke air yang panas itu ya, supaya dia nggak lengket di sendok. Lakukan lagi hal yang sama ke bakso selanjutnya ya. Terserah kalian mau bikin berapa biji yang isi urat. Kalau aku bikin sedikit aja karena aku males banget bentuknya kayak gini, lama soalnya guys. Oke, ini sisa sedikit adonan dan juga gajih atau uratnya masih banyak. Jadi aku campur aja supaya adonannya cepat habis. Setelah itu aku bentuk kayak bakso yang biasa. Tenang aja, ini nggak bakalan mulus karena emang bakso urat itu nggak mulus ya guys. Bentuknya kayak gitu. Lakukan sampai semua adonan baksonya habis ya.
Setelah itu baksonya direbus sampai benar-benar mateng ya. Kalau baksonya udah ditiriskan, bisa kita dinginkan dulu ya. Kalau udah, kita bisa siapkan pakai kuah baksonya ya. Untuk resep kuah baksonya bakalan aku share di video selanjutnya ya. Ini baksonya udah aku rebus pakai kuah, hasilnya kayak gini. Sekarang udah bisa aku hidangkan. Di sini aku hidangkannya pakai mie kuning, bihun, sawi yang udah aku rebus juga. Terus aku tambahin bakso di atasnya. Ini kalian bisa lihat kan, baksonya benar-benar kenyal dan ringan banget. Itu aku juga kasih bakso uratnya ya. Kayak gitu aja, gampang banget, tinggal disiram pakai kuah. Pokoknya bikinnya gampang banget kalau kita ada kemauan ya. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian pecinta bakso, jangan lupa cobain resep aku ini ya. Karena resep aku insya Allah nggak akan ada dusta di antara kita ya. Jadi kalian wajib banget cobain resep-resep aku yang ada di channel ini ya guys. Karena udah teruji di dapur aku. Oke, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Buat kalian yang belum subscribe, aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye!